Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja saat ini. Kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan lagi hari ini kepada kita. Hari untuk kita lalui, kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan menyertai kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini yang terpenting ya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita harus bijaksana ya. Dalam kitab-kitab Amsal ini, dalam kitab Amsal berbicara tentang hikmat, kepandaian, kepintaran atau kebijaksanaan ya, supaya kita tidak jatuh dalam celaka atau mara bahaya atau kehancuran. Nah, berbeda dengan orang bebal. Nah, dalam Amsal di pasal 26 menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak menjadi orang yang bebal. Ya, orang bebal akan mengalami kehancuran, akan mengalami malapetaka. Mari kita melihat firman Tuhan, Amsal 26, beberapa ayat akan kita renungkan bersama secara berbicara tentang keadaan orang bebal. Ya, ada apa dengan orang bebal? Nah, orang bebal bukan orang bodoh ya. Ya, orang bebal itu kadang-kadang memang pinter dia, tapi bebal, keras kepala, tidak mau diberitahu ya, tidak mau dibilangin kira-kira itu. Jadi ngotot dengan apa yang dia menjadi pegangannya, prinsipnya. Walaupun dia menyadari nanti itu tidak benar, tapi dia tetap berjalan. Bebal, nggak bisa dibilangin ya itu kalau bebal itu ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 1 berkata begini. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Jadi orang bebal itu tidak layak dihormati. Ya, mungkin ada orang pintar, tetapi dia bebal. Ya, maka orang ini sekalipun dia pintar tidak layak dihormati. Seperti salju di musim panas. Ini sesuatu yang kontroversi tentunya ya, bertolak belakang ya. Bagaimana salju di musim panas? Jadi ada musim panas, kemudian ada es ya, tetap langsung meleleh. Ya, salju di musim panas dia langsung meleleh, habis, lenyap. Jadi tidak berbekas, nggak ada artinya. Demikian juga hujan pada waktu panen. Ketika seseorang panen dan turun hujan, maka hasil panen akan hancur, ya, tidak berguna. Jadi tidak ada seseorang yang panen padi atau panen gandum pada musim hujan, nanti akan rusak panenan itu. Jadi nggak ada gunanya. Nah, begitulah kalau kita menghormati orang bebal, kita telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi orang bebal itu nggak perlu dihormati, walaupun dia pintar, hebat, tapi kalau orang itu orang bebal, abaikan saja. Jangan beri hormat kepada orang bebal. Karena apa? Sia-sia, perbuatan kita itu sia-sia. Jadi kalau kita hormati, kita hargai orang bebal, dia tidak menyadari nanti kebebalannya. Dia menjadi sombong dan terus hidup di dalam kebebalan. Ya, tapi orang bebal itu perlu dicuekin aja. Jangan terlalu dipedulikan ya. Ya, jangan kasih kesempatan. Misalnya dalam satu komunitas, ya, kita sedang rapat begitu ya, membicarakan sesuatu, orang bebal ketika bicara abaikan aja bicaranya. Ya, biar dia merasa bahwa kata-katanya tidak membangun. Ya, dia orang bebal, jadi tidak perlu dihormati. Nah, berikut di ayat 3, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jadi apa yang harus diberikan kepada orang bebal? Ya, cambuk, ya, pentung, pukulan. Jadi orang bebal itu ya harus dipukul. Orang bebal diomongin nggak bisa, ya. Jadi misalnya orang bebal ini ya, kamu jangan lakukan itu mencelakakan dirimu. Dia tidak akan mau dengar. Seperti katakan ada anak kecil ya, ini tidak boleh dikatakan bebal juga, tetapi contoh bebal itu gini. Nah, jangan main api nak. Ya, tapi dia terus main-main api. Nah, jangan main api nak. Ya, dia akan terus main api, dia asik. Ya. Nah, anak ini nggak bisa hanya diomongin.
dia harus dijewer gitu, dicubit. Nggak boleh, sudah dibilangin nggak boleh kok, terus nah, gitu ya, kira-kira gitu. Ya, jadi jangan dibiarkan dia main api, nanti terbakar, bahaya ya, ngeri sekali. Jadi punggung orang bebal itu diberi pentung, artinya ya dicambuk lah, dipukul ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang bebal, ya jangan kasih kesempatan kepada dia merajalela, karena dia tidak menyadari kesalahannya, kebebalannya. Jadi harus dikasih tahu, ini loh, gini salah ini. Nah, jadi seperti itu ya, cambuk ya atau pentung. Nah, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, jadi ketika kita berbicara dengan orang bebal, ya, kemudian berdialog dengan orang bebal, bertanya jawab dengan orang bebal, maka dikatakan firman Tuhan, ya jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Nah, dia ini udah bodoh. Bodoh artinya bukan tidak pintar ya. Dalam pengertian di sini, ya jadi orang bebal itu ya kebodohannya adalah tidak mau mendengar orang lain. Nah, itu masalahnya. Kebodohannya adalah tidak mau membuka hati untuk ya menerima pendapat orang, saran orang. Jadi jangan kita jawab menurut kebodohannya. Jadi dia jangan kita lihat, oh kamu nggak tahu itu, kamu nggak mau tahu masalah. Bukan hanya sekedar itu kalau untuk orang bebal ini. Artinya kalau orang bodoh diberitahu dan dia mau mendengar, dia akan pintar. Bisa kita beritahu orang yang bodoh. Ya karena dia memang bodoh, kita perlu ajari. Tapi kalau orang bebal, ya jangan kita melihat dia sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia tahu, tapi dia tidak mau tahu. Nah ini, maka dikatakan kalau kita menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Akhirnya ya sama aja kita dengan dia. Jadi gini, kalau kita ladeni orang bebal, ya kita sama jadi orang-orang bodoh juga gitu ya. Selalu dilayani orang bebal itu. Nah, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, jadi beritahu langsung. Nah, kata-kata kalimat-kalimatnya yang salah, yang keliru, ya kita balik lagi begitu loh. Jangan kasih peluang lah buat dia begitu. Ya. Nah, ada ya ini bukan orang bebal juga nih contoh ya. Tapi sama-sama orang bingung. Jadi ada satu orang di kiri, satu orang di kanan. Ya, terus mereka pada dapat uang 81 juta. Ya, dikatakan 81 juta. Mereka harus bagi dua. Nah, yang sebelah kiri tulis 81 juta. 81, tapi yang sebelah sini membaca 18. Nah, akhirnya yang sebelah sini marah. Loh kan kita kan punya uang 81, kenapa kau bilang 18? Bukan 18, 81 katanya sebelah sini. Yang saya bilang enggak 18. Akhirnya mereka berantem. Ya. Nah, jadi yang melihat dari sisi 18 ya enggak bisa dijelaskan karena dia ngotot harus dari sisi dia. Nah, pun demikian juga yang dari sisi sebelah kiri, dia memang menulis 81. Tapi dibaca yang di sebelah sana 18. Akhirnya mereka berantem. Jadi kalau masalah seperti ini terus ngotot-ngototan, ya maka akan kacau suasananya. Jadi siapa yang kira-kira bebal? Sepertinya dua-duanya ya keras kepala juga ya. Nah, mestinya yang 81 itu ya dia berbalik supaya sama arah dia. Jadi oke, 81. Ya, atau sebaliknya, dari yang sebelah depannya tadi, kanan tadi, ya harus ke sebelah kiri supaya dia bisa membaca. Tapi tidak dilakukan, hanya ngotot-ngototan saja, maka terjadilah kekacauan ya. Nah, jadi tidak ada penyelesaian. Nah, orang bebal, ya kalau kita ladeni, nggak ada penyelesaian. Karena selalu menganggap dirinya juga benar. Ya, nah beritahukan dia apa yang keliru dan jangan pernah lagi meladeni. Nah, ketika dia menunjukkan pembenaran dirinya, ya orang bebal akan selalu menunjukkan pembenaran dirinya.
ya, maka jangan ladeni dia. Di ayat 6 berbunyi begini, siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum celaka. Jadi untuk menjawab tadi kalau orang bebal, jawab dengan kebodohannya, ya. Jangan lihat dia sebagai orang pintar orang bebal ini, tapi dia bodoh. Dan yang berikut adalah dikatakan siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum celaka. Jadi orang bebal ini nggak bisa dipercaya. Jangan pernah mengirim pesan kepada orang bebal. Bisa-bisa pesan itu nggak nyampe, bisa-bisa pesan itu bertambah, atau bisa-bisa pesan itu berkurang. Ya, jadi hanya akan merugikan seseorang yang menyuruh orang bebal. Ya, tolong ya, sampaikan begini aja kamu sampaikan ke saya. Iya, karena orang ini bebal, ya dia tidak mau tahu. Akhirnya dia menyampaikan pesan yang keliru. Nah, maka dengan pesan yang disampaikan keliru sama dengan mematahkan kakinya sendiri, mematahkan kaki orang yang menyuruh itu. Jadi kalau saya menyuruh orang bebal itu merugikan diri saya, karena orang bebal ini akan mengacaukan. Jadi jangan pernah mempercayai orang bebal, jangan pernah memberikan pesan untuk disampaikan kepada orang lain melalui orang bebal. Sangat-sangat berbahaya, ya, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Jadi kita jelas kalau memberikan pesan atau pekerjaan, ya sesuatu yang mau kita perintahkan orang lain untuk melakukan, maka pesan itu jangan berikan kepada orang bebal, berbahaya, ya, hanya akan merugikan kita. Jadi artinya orang bebal ini sebenarnya nggak terpakai. Ya, jadi jangan kita menjadi orang bebal yang akhirnya tidak dipercaya oleh orang. Ya, kalau kita menjadi orang bebal, orang tidak akan mempercayai kita. Orang hanya akan menghindar dari kita atau memusuhi kita karena memang kita bebal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut di ayat 7 berkata begini, amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh, ya. Amsal, hikmat. Oh, kita berikan hikmat. Jadi amsal, kebijakan berikan kepada orang bebal. Anda ada artinya, ya. Jadi tidak berguna. Seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Jadi kalau seseorang lumpuh, kakinya terkulai, nggak berdaya. Jadi nggak ada powernya, nggak ada kuasanya, ya, nggak ada kekuatannya. Nah, demikianlah amsal di mulut orang bebal. Begini. Kalau saudara ya menjadi kehidupan saudara dikenal orang sebagai orang bebal, ya pokoknya saudara udah ditahu orang bebal ini keras kepala, nggak bisa dibilangin. Kemudian saudara kata-kata hikmat, ya enggak akan didengar. Kenapa? Perkataan saudara tidak bisa saudara buktikan dengan perbuatan saudara. Ya kehidupan saudara sebagai orang bebal, tapi kadang ketika saudara bicaranya baik, bagus, ya hikmat, orang nggak dengar. Kenapa? Karena saudara orang bebal. Ya oke, orang berkata hari ini kau ngomong begitu, hebat, seperti pendeta aja ya. Tapi setelah itu dilihat kelakuan, keras kepalanya, bebalnya muncul, orang nggak akan dengar lagi nasihat atau petuah tadi. Amsal yang tadi yang keluar dari mulut orang bebal itu nggak ada artinya, karena tidak mampu diimbangi dengan perbuatannya. Ya itu masalahnya. Jadi seorang yang dikenal sebagai orang bebal, ya kata-kata hikmat apapun yang diungkapkannya tidak ada gunanya. Karena apa? Orang tidak mau dengar. Ya orang tidak mau dengar. Jadi kalau saudara melihat orang bebal, ya memang saudara tidak akan mau dengar. Itu bagus. Saya juga tidak akan mau mendengar kalau dia orang bebal. Nah juga kalau kita menjadi orang bebal, jangan sakit hati kalau orang tidak mau dengar kita. Karena kita orang bebal. Orang yang keras kepala, orang nggak bisa dibilangin, ya, orang nggak mau berubah. Orang bebal ini gini, dia sudah tahu dia salah, diingatkan enggak, ini saya, memang ini tipe saya. Kamu mau apa? Jangan urusin saya. Nah ini orang bebal itu ya. Oke, nggak ada orang yang di sini orang bebal, nggak ada ya. Ya bahaya nanti. Amsal dalam mulut kita nggak ada gunanya kalau kita menjadi orang bebal. Ayat berikut, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal.
Jadi kalau kita beri hormat kepada orang bebal, ya artinya ini adalah enggak ada gunanya, sia-sia. Seperti dikatakan orang menaruh batu di umban, jadi ada batu masuk di umban itu seperti ketapel, dia kemudian diumban, dilemparkan, hilang udah. Jadi sia-sia, enggak bakalan kenang ya. Jadi kita hormati orang bebal, enggak ada kesan menarik nanti buat kita. Ya orang pun tidak melirik atau tidak melihat kita. Jadi sia-sialah kita memberi hormat kepada orang bebal. Nah, kemudian amsal di mulut orang bebal yang berikut tadi seperti digambarkan kaki yang lumpuh tak berdaya, tetapi juga amsal di mulut orang bebal seperti duri yang menusuk tangan pemabuk ya. Jadi seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Bisa mencelakakan. Ya, bisa menghancurkan ya. Jadi tidak ada gunanya juga ya kalau ada amsal itu di mulut orang bebal ya, di mulut orang bebal ya, orang tidak akan mendengarkan. Sama seperti tadi yang saya katakan, orang tidak akan mendengarkan karena melihat kelakuan perbuatan orang-orang bebal ini. Jadi kalau ada orang yang pintar ngomong tapi nggak bisa lakukan, maka orang nggak akan mendengarkannya. Ini masuk kategori bebal. Nah, misalnya saya memberi nasihat ya, jangan mencuri, tolong jangan mencuri karena mencuri itu adalah perbuatan dosa. Ya, tapi saya sendiri mencuri. Nah, maka orang yang saya beritahu dia jangan mencuri, dia akan mengolok saya. Ya, kamu bilang kamu jangan mencuri, tapi kok kamu sendiri mencuri. Jadi kata-kata ini yang nggak ada gunanya. Ya, kata-kata yang tadi jangan mencuri tidak berguna kepada orang itu, karena orang itu tidak akan mau dengar. Sebab yang bicara jangan mencuri, dia sendiri mencuri. Nah, seperti itu. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ya, adakah di antara kita orang yang mengulangi kebodohan? Ya, hari ini saya lakukan suatu kebodohan, kemudian besok lakukan lagi. Ya, kemudian besok lagi. Ada orang berkata begini, jatuh pada lubang yang sama. Nah, inilah bebal. Kenapa bisa jatuh dalam lubang yang sama? Kalau hari ini kita jatuh, kan kita ngerti kalau kita jatuh. Di mana kita jatuh, sejauh mana lubangnya, bagaimana jalan itu kan kita ngerti. Ya. Dan tidak akan mungkin lagi jatuh. Nah, saya kalau bawa kendaraan dari Jimbaran ke Dalung, Untal-Untal, ya karena sudah tiap hari, ya sudah sekian tahun, ya saya tahu lubang-lubang mana, saya tahu berapa hambatan-hambatan yang biasa terjadi, saya tahu di mana macet-macet dan hari-hari tertentu di mana macet. Nah, misalnya pada saat upacara, ya ada upacara di satu tempat itu ramai sekali, ya karena memang waktunya upacara, maka jalan akan dialihkan ke tempat lain. Nah, saya tidak akan robos lagi jalan itu. Saya tidak akan lewat itu, tapi saya cari jalan alternatif. Sebab saya harus menghindari kemacetan itu. Nah, tetapi kalau saya sudah tahu di situ macet, tapi itu nggak apa-apa, jalan aja, nggak mau lewat yang lain. Saya lewat ini saja. Nah, itu akhirnya saya terjebak kepada kemacetan itu yang semestinya 30 menit menjadi 2 jam ya, menjadi 2 jam atau 120 menit. Wah, ini kerugian besar. Ya kenapa? Karena saya bebal. Sudah tahu kok masih ngotot lewat situ. Yang salah siapa? Ya saya sendiri kan begitu. Jadi kalau kita ya sudah tahu kelemahan kita, tapi kita tidak membentengi diri terhadap kelemahan itu, kita orang bebal. Ya. Nah, sama dengan seperti anjing kembali ke muntahannya. Ya jijik sekali ya. Coba saudara lihat anjing muntah gitu ya. Terus datang lagi ke muntahnya, dijilat lagi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, orang ini udah melakukan dosa, kembali lagi ke dosa yang sama. Orang ini sudah melakukan kejahatan, lo kok jadi jahat lagi, gitu ya. Jadi ini keras sekali ya, seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kriteria-kriteria dengan orang bebal ini ya sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi tidak ada manfaatnya menjadi orang bebal, tidak ada gunanya menjadi orang bebal. Nah, kalau ada di antara kita yang kategori bebal, ya bebal itu apa nggak bisa dibilangin, ya ngengkel gitu ya, keras kepala, udah tahu salah tetap melakukan, menganggap diri terus benar. Nah, ini nggak ada gunanya. Maka kalau kita masih masuk dalam kriteria itu ya harus bertobat ya. Saya katakan ya saya tidak mau menjadi orang bebal. Saya mau menjadi orang yang berhikmat. Jadi sesuatu nasihat yang benar akan saya terima dan saya lakukan. Jadi harus berani kita berubah. Ya berubahlah. Ada orang yang tidak berubah ini. Pokoknya saya begini. Ada seorang bapak pernah berkata, kalau saya marah semua harus saya hancurkan. Benda-benda saya baru saya puas dan berhenti. Ya itu sudah begitu. Kehidupan saya, kebiasaan saya. Nah, jadi setiap dia salah dia lempar semuanya. Dia senang, puas. Tapi ada yang hancur. Nah, ketika dikasih tahu kenapa harus dihancurkan, ya pokoknya saya lakukan itu supaya saya puas daripada saya pukul orang. Persoalannya daripada saya pukul orang, coba kita ganti kalimat, daripada saya rugi, saya tidak usah hancurkan barang-barang saya, kan bagus kan? Nah, itu sebenarnya orang berhikmat. Tapi pokoknya apa di tangannya apa hancur, HP juga hancur. Ada orang yang bolak-balik ganti HP karena HP-nya dilempar aja ketika dia marah, ya emosi. Nah ini orang bebal ya, berkali-kali jatuh dalam lubang yang sama, ya orang yang tak berhikmat. Jadi kalau saudara tahu kelemahan saudara, ya jangan terus berada di dalam kelemahan itu. Berubahlah, tinggalkan kelemahan itu atau atasi kelemahan itu. Ya, berjuang untuk tidak lagi ya kembali ke muntahan, ya seperti anjing dikatakan. Jangan kembali ke muntahan. Ya. Jadi kita jangan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu orang bebal. Hari ini kita bersyukur diingatkan oleh Tuhan melalui firman Allah bagaimana kehidupan orang bebal ini. Ya, untuk itu jangan kita menjadi orang bebal. Ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari celaka. Ya, supaya kita tidak merugikan diri sendiri. Kalau orang bebal itu akan mengalami kerugian. Ya, dia tidak akan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersiap diri untuk mengalami pembaharuan. Secara khusus kita dapat mengalami pembaharuan daripada Tuhan, daripada firman-Nya. Jadi dengarkan firman Allah, buka hati, terima dan beri diri untuk diubahkannya. Kalau Tuhan katakan kita harus tanggalkan hal yang jahat, hal-hal yang dosa itu kita lepaskan, maka kita harus lepaskan. Dan firman Tuhan katakan kita harus hidup benar sesuai dengan firman-Nya, maka kita berkomitmen hidup yang benar, lakukan hal yang baik. Jadilah kita orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang yang bebal. Orang bijaksana akan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita